Setelah jelang pemilihan kepala daerah Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan gubernur mendatang. Sekjen PKS ungkap 3 nama kader yang dijagokan. Hal itu disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat menghadiri halal bihalal PKS di Jakarta pada Sabtu kemarin. Abu Bakar menjelaskan Anies Baswedan telah 25% menjadi tokoh nasional sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS. Walau begitu, Abu Bakar Al-Habsyi menyebut terkait pilkada di Jakarta masih sangat dinamis sehingga sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi. Ada Sohibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi gitu. Tetapi kita lihat nanti dialog-dialog ini kan dinamik. Terkait potensi dirinya maju dalam pilkada Jakarta, Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan mengaku ingin rehat sejenak setelah menyelesaikan rangkaian Pilpres 2024. Anies bilang setelah proses di MK usai, pihaknya akan membereskan semua pekerjaan yang ada sebagai penutup kontestasi Pilpres sebelum dirinya menyiapkan tahap berikutnya. Saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Di antara nama yang tengah dijaring, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi salah satunya. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama-nama yang muncul tetap akan melalui mekanisme penyaringan dan setiap kandidat memiliki peluang yang sama. Oke, Pak Pantas, kalau tadi Anda menyebut ada sejumlah nama, Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Bu Risma Harini, Pak Andika Perkasa. Kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama Pak Ahok ini, mana yang lebih besar kansnya kira-kira? Ya, untuk sementara ini ya punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik. Nah, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada. Kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Sementara itu, mendekati Pilkada serentak, PD Perjuangan gencar adakan rapat konsolidasi di daerah. Salah satunya Kabupaten Majalengka yang merupakan basis PDIP di Jawa Barat. Di hadapan ribuan kader PDIP se-Jawa Barat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP membuka lebar pintu koalisi di seluruh daerah untuk bekerjasama memenangkan pilkada. Kami membuka ruang kerjasama di tingkat nasional, kan kami juga kerjasama dengan P3, Perindo, Hanura. Maka di tingkat kabupaten kota dan provinsi sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada. Di Jawa Barat ini misalnya, ya nggak ada persoalan mau kerjasama dengan Golkar, dengan Gerindra, P3, Perindo, Hanura, dengan Partai Amanat Nasional, semua dibuka termasuk PKB. Lalu seperti apa kita membaca bursa pemilihan gubernur Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat petang Mas Adi.